kepada Engkau. Engkau tahu isi hati kami, dan kami tahu isi hati-Mu. Ajar kami untuk selalu mendekat dengan Engkau. Tidak mengejar yang lain, tapi satu yang kami kejar, mendekat. Ada di kaki Tuhan. Mendengar Engkau bicara, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengar apa yang Engkau mau, bukan memaksa Engkau mendengar apa yang kami mau. Sudah bertahun-tahun kami jadi orang Kristen memaksa Tuhan untuk mendengar apa yang kami mau. Tapi hari-hari ini ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengar apa yang Tuhan bicara, mau mendengar apa yang Tuhan mau. Dan kami siap melakukan semua kehendak-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau siap mengajar kami. Kami membuka hati kami untuk diajar. Makin hari makin menjadi dewasa, makin hari makin mengerti apa yang Engkau mau dari hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Berfirmanlah. Oh, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh. Darah Yesus sembuhkan yang sakit. Darah Yesus pulihkan jiwa-jiwa yang tersakiti. Darah Yesus pulihkan. Darah Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu terhubung dengan Tuhan. Walaupun kita tinggal di rumah yang sederhana, mungkin uang gak banyak, mungkin status sosial kita menengah anjlok. Tahu status sosial menengah anjlok? Tapi kalau hati kita selalu terhubung dengan Tuhan, ada sukacita, ada kegembiraan di dalam hidup kita. Karena sukacita itu bukan karena kita pakai jam mahal. Yang membuat kita sukacita, kita masih diberi waktu. Yang membuat kita bersukacita itu bukan karena kita punya makanan enak, tapi kita bersukacita karena kita masih bisa enak makan. Buat apa makanan enak tapi kita gak enak makan? Tapi bisa bikin enak makan itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat kita punya waktu, diberi waktu karena kita ada hubungan dengan Tuhan. Habiskan waktu saudara berhubung dengan Tuhan. Ya kan? Siapa itu Tuhan? Pemilik surga. Kadang-kadang lucu, kita maunya masuk surga. Siapa di sini masuk surga? Tapi yang didengar bukan omongan pemilik surga. Yang suka didengar omongan tetangga. Terhubung dengan Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi terang. Maka hidup kita akan menjadi berkat. Itu poin 3 tuh kita. Kali ini kita belajar bagaimana hidup berkenan. Hidup berkenan itu menjadi terang. Bilang kiri kanan, jadi terang. Bukan ngegelapin jalan. Jadi bukan gelapin duit orang.
Jadi orang Kristen ngegelapin orang. Kan kita jadi terang ya. Jangan gelapin hidup orang. Atau simpen pacar ke. Kalau orang jadi terang, hidupnya menerangi jalan orang. Kalau dia suruh pegang duit, penjelasannya nggak gelap-gelap. Jadi suami kalau jadi terang harus jadi suami yang hidupnya terang. Jangan simpan pacar ke beres. Lebih banyak di gereja, nggak di sini. Sono gelapin duit. Nggak usah bahas ini. Biarin aja sudah. Tapi kan ngerti kan? Siapa di sini terang-terangnya Tuhan, terang-terang dunia, Tuhan katakan, buka ya, Yesaya 60 ayat 1. Slide-nya udah. Bapak-bapak yang punya pacar gelap, awas. Kita ini anak-anak terang, amin. Jadilah terang. Ini ngomongnya jadi pacar gelap dulu nih, tulinya. Ya saya 60 ayat 1, ketemu? Kenapa kita jadi terang? Bukan kita anak pabrik lampu, bukan kita tukang lampu. Kenapa ya saya 60 ayat 1 katakan apa? Yang udah ketemu katakan menghuri. Apa? Bangkitlah. Jadi sebab. Jadi kalau kita jadi terang karena apa? Karena terang sudah datang dalam hidup kita, dan kemuliaan Tuhan terbit atas ketika kita terima Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Yesus masuk dalam hatiku. Saat itu juga ada terang masuk dalam hidup saudara. Dan hari itu juga saudara harus menjadi terang dunia. Bilang kiri kanan terang dunia. Jadi yang gelap-gelap udah mesti karena ada yang suka menggelap-gelapkan, jadi nggak lagi menggelap-gelap, jadi pacar gelap orang mesti bertolong. Di sini nggak ada ya, tempat lain kali ya. Jadi pacar gelap orang. Karena kita anak terang. Terang itu nggak suka gelap-gelap. Karena waktu di tempat gelap, ketika terang datang, maka tempat itu jadi terang. Buka lagi Matius 5 ayat 14. Siapa terang-terang dunia? Yang ada di yang Tuhan pilih menjadi terang-terang dunia, coba. Semuanya. Berarti kita terang dunia, men. Coba bilang Matius di terang dunia. Ini buka lagi Matius 5 ya. 14. Kamu adalah, ganti nama kita. Kamunya ganti nama kita. Peter Gunawan Permana adalah terang dunia. Bayu terang dunia. Bukiman terang dunia. Lufena terang dunia. Kota yang terletak dari gunung tidak mungkin tersembuh. Kita terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak tersembuh. Kalau kita menjadi terang dunia, maka kita tidak lagi ada yang bisa disembunyi. Kartu poin 2. Kita lihat dulu ya. Coba klik lagi. Apa itu jadi terang? Makanya banyak orang gagal jadi orang Kristen, nggak ngerti jadi terang itu sebetulnya apa. Jadi kan waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menerima terang. Hidup kita otomatis jadi terang. Paham di situ ya? Jadi kalau saudara gelap-gelapin sesuatu pasti ketah. Makanya jadi orang Kristen tuh jujur-jujur aja. Poin pertama kan. Terang sekecil apapun akan mengalahkan saudara nggak usah takut dengan kegelapan, karena saudara ada terang. Waktu saudara berjalan dalam kegelapan, maka gelap itu akan menyingkir oleh terang yang ada dalam hidup saudara. Amin.
apalagi terang tidak bisa dikuasai makanya bingung ada orang Kristen bisa dikuasai gelap gitu. Padahal gelap itu nggak bisa dikuasai karena ada terang sekecil apapun akan menuntun orang menemukan jalan keluar. Orang yang punya terang itu akan menuntun orang kepada jalan yang benar, kepada jalan keluar, memberi bukan jadi orang Kristen, bukan kasih solusi, malah menyesat. Ada yang begitu. Jangan dibahas ya. Kalau saudara itu tidak tobat gitu maksudnya ya. Jadi kalau ada orang datang sama saudara, saudara terang. Nah terang itu harusnya memberi jalan keluar, bukan menyesat. Terang membuat semua yang baik dan buruk terlihat saudara hati-hati. Kalau terang datang, yang buruk-buruk dari hidup saudara itu pasti terlihat. Nah banyak orang Kristen gagal di sini. Datang ke gereja, terima Tuhan, dia nggak sadar ada apa yang masuk dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus, ada apa yang masuk dalam hidup kita? Ada terang. Nah waktu ada terang, maka yang baik, yang buruk dalam hidup kita akan terlihat. Nah banyak orang Kristen nggak siap. Padahal waktu yang buruk kelihatan, Tuhan mau ajar dia, Tuhan mau latih dia untuk menjadi baik. Tapi ketika ditegur, diajar, bukan terima, malah akhirnya gagal. Makanya di sini, aduh, muka-muka orang setia ini. Pak Alex sekejam apapun ya, Pak Alex setegas apapun, tegas. Potensi dalam hidup saudara, dan Tuhan izinkan dia untuk melatih saudara untuk makin hari makin menjadi baik, makin hari makin seperti Tuhan Yesus. Makanya perlu straight, perlu ketegas. Saya satu kali sama Om Rohani saya ditanya sama temen, Mami, kalau ngomong kenapa galak-galak sini? Kalau baik-baik, kapan lu pinternya? Tapi ya maksudnya dia bilang gini, kalau nggak ada ketegasan, kita nggak cepat dilatih. Makanya perlu pemimpin-pemimpin yang tegas. Karena melihat terang, terang itu membongkar apa yang buruk dalam hidup saudara. Juga melihat potensi baik. Makanya Pak Alex itu suruh saya dari dulu jadi singer, jadi song leader, jadi ini. Saya oke aja. Kenapa? Waktu pemimpin saudara melihat, menyuruh saudara, karena dia lihat potensi saudara. Kenapa Pak Alex bisa lihat potensi saudara? Karena ada terang. Terang itu membuat potensi saudara kelihatan. Makanya kalau disuruh apa-apa, siap. Karena makin siap, makin lakukan. Makin bodoh, makin pintar. Kadang-kadang kan aneh, kok buat aja yang disuruh, dia enggak. Padahal Tuhan lihat potensi yang besar dalam hidup saudara. Tapi juga kalau ada terang, juga terlihat ada keburu. Yang pertama, bagaimana kita hidup jadi terang? Tadi rangkuman kayaknya ya. Rangkuman itu udah selesai loh. Rangkuman. Ya. Poin-poinnya udah rangkum semua. Kita urai. Yang pertama, hidup jadi terang. Siap hidup jadi terang, siap? Siap gak siap? Harus siap, karena waktu kita terima Tuhan, kita menerima terang. Dan waktu kita terima terang, mau gak mau terang itu akan bersinar gitu. Nah kadang-kadang orang kita tutup. Padahal kalau saudara biarkan sinar itu terang, biarkan sinar itu terang, maka hidup saudara akan menjadi sempurna, makin dewasa seperti Kristus. Amin. Akal budi kita akan makin lama diperbaharui sehari demi sehari. Amin. Ketika kita membiarkan terang, kita buka hidup. Yang pertama apa poinnya tadi? Hidup menjadi yang terang adalah hidup terus.
Hidup terus apa itu hidup terus terang? Kalau saudara sudah terima Yesus, ada terang dalam hidup kita, hiduplah terus terang. Artinya jujur. Banyak orang udah terima Tuhan, hidupnya nggak terus terang, ya kan? Suami istri, saya sama istri saya terus terang. Nih uang saya, terus terang dalam hal apa? Keuangan. Nih uang saya di sini. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa masih uangmu uangku, uangku uangmu? Belum terus terang gitu. Ada di sini uang istri, uang suami ada. Ini yang belum nikah belajar ya, terus saya waktu dari hubungan dengan istri saya terus terang. Ini banyak kan orang pacaran ya nggak terus terang ya, betul nggak? Kemarin videonya saya udah tayangin tuh yang kisi-kisi ya. Kamu kerja di mana? Rental mobil. Alah, keren banget. Itu namanya nggak terus Saya bilang sama istri saya nih, bukan panggil mami waktu itu. Panggil apa kita? Panggil apa bu ya? Yang bu jatuh. Dia tahu saya deketin dia, modal saya cuma naik sepeda. Ketemu juga di jalan naik sepeda. Terus saya ngomongnya, enggak saya ini cuma olahraga. Motor gede saya ada di rumah. Ini mau olahraga. Bisa saya bilang begitu? Anak muda, coba bisa lu bilang begitu? Bisa. Tapi kalau saudara hidup nggak terus terang, yang berat siapa? Kita sendiri. Coba saya lihat, ada katanya bagus. Coba saya lihat. Yang hidup jujur itu apa tuh? Semakin tidak jujur, hidup semakin terasa semakin kita terus terang, hidup makin semakin Saya bilang waktu itu masih calon istri saya, aku cuma punya ini, aku tidak punya apa-apa. Tapi jangan lihat sekarang. Tahun 2000 berapa itu saya ngomong gitu? 2004 ya, 2006 ya. Jangan lihat sekarang, lihat 10 tahun lagi akan datang. Saudara, kadang-kadang orang tuh gak jujur, ngedeketin cewek, cewek ngedeketin cowok, itu gak jujur. Istri sama suami gak jujur, suami sama istri gak jujur. Nah, bagaimana hidup kita bisa diberkati kalau kita gak terus Kenapa hidup kami diberkati? Kenapa hidup kami Tuhan titipkan? Hidup kami bukan diberkati, Tuhan titipkan berkat. Saya nggak mau bilang saya diberkati. Tuhan mempercayakan kami berkat. Amin. Saya ulang ya. Orang Kristen bukannya diberkati, tetapi Tuhan menitipkan berkat. Dan berkat ini akan dititipkan sama orang-orang yang terus jujur. Nah, bagaimana suami istri mau diberkati? Duit dikentit, diumpetin. Istri bilang, mana pi suami, mana pi uang? Nggak ada, padahal dia di sepatu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau Bapak hidup begini, nggak akan bisa tercurah berkat dari itu. Amin. Karena saudara ada terang, kelihatan nama Tuhan jelas. Ngumpetin tuh duit, diumpetin. Terus ngomong istri nggak ada duit, padahal. Terus kita ngomong, wah berkat ya, berkat ya aku Tuhan. Kalau minta berkat ya semangat gitu. Siapa di sini minta berkat semangat? Semua. Tapi hidup terus terang, jujur keuangan dengan suami dan istri, semangat. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya pegang Tuhan tadi bilang, hiduplah terus terang, jujur. Waktu kita jujur, maka berkat akan mengalir kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kenapa hari ini engkau tidak dipercaya berkat Tuhan? Karena engkau tidak jujur, tidak terus terang, tidak hidup terus terang. Ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan. Suami istri, jangan ada yang disembunyikan.
Kalau bilang anak tukang kue, bilang aja anak tukang kue. Jangan punya factory food. Astaga. Kue factory food. Berat. Saya pendekatan dari saya jujur. Waktu mertua saya juga bilang, tahun mertua gitu. Terus gimana dulu? Kita pestanya, tenang tante. Anak tante ini harus pesta. Anak tante disuruh pestanya apa tuh? Tamasya. Saya bilang enggak tante. Anak tante perempuan tante harus duduk di pelaminan, harus dipestain, betul nggak? Ya dong, laki-laki bertanggung jawab. Walaupun pasti ada dong. Tante ceritanya. Oh, ya Bunda, ya dong. Iya tante, karena ini wanita harus dipestakan. Kan kalau anak tante berdiri pelaminan itu salaman sama orang pakai baju pengantin, kayaknya bahagia gitu ya. Daripada kawin lari gitu loh. Atau kawin tamasya kan dengan betul nggak? Ya laki-laki tanggung jawab ya. Kalau pacaran itu mesti bertekad, berdirikan calon pengantin itu di pelaminan sehingga dia bangga untuk bersalaman dengan orang. Jangan pesta sembarangan. Amin. Laki-laki. Ya dong, saya punya tekad dulu. Terus mama ini kan, emang duitnya ada tuh? Nggak ada. Tapi tekad saya ada. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya, karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan kok orangnya tuh. Mau duduk di dalam depan kan? Duitnya ada nggak? Ya betul ya? Nggak ada. Tapi tenang kan, saya mau doa. Pasti Tuhan tolong. Saya punya Tuhan. Iya benar. Punya Tuhan. Amin. Hidup terus terang, jangan ngomong ngeblak. Hidup terus terang. Coba ayatnya buka Mazmur. Coba ini muka-muka yang terus terang. Coba semua lihat di bawah Bapak. Saudara, bapak-bapak mau diberkati, ibu-ibu mau diberkati. Hidup terus terang. Bilang terus terang. Kalau ada duit bilang. Kalau nggak ada duit bilang. Kalau ada duit bilang. Makanya saudara sebegini hidupnya. Naik-naik, nggak terus tuh. Seru saya muka-muka senyum. Dari gue banget tuh. Nah, Mazmur 69 ayat 5. 69 ayat 5. 69 ayat 5. Uhuy. Ya Allah, engkau mengetahui ya kah? Terus kesalahan-kesalahanku tidak 69 ayat 5. Ayat 6. Nah, ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak ada. Kenapa tidak tersembunyi di mata Tuhan? Karena ada Tuhan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi dengan karena ada terang dalam hidup kita. Mulai hari ini jangan sembunyikan sesuatu. Jujur, bilang jujur. Kenapa? Karena saudara ada terang. Kapan terang itu datang? Ketika saudara terima Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen lama di gereja hidup gak jujur, ya begitu lah. Mana Tuhan mau mempercayakan berkat, amin. Coba suami istri tengok-tengok, bilang, aku mau jujur hari ini. Itu tingkap lagi terbuka sudah. Dolaran turun. Mazmur 38. Ini ngerti gak nih? Kayaknya ada mesem-mesem. Udah deh, wabahnya ya. Mazmur 38 ayat 9. Tuhan, engkau tahu ulang apa? Lagi ayat 10 kan? Ayatnya ini ya. Ayat 10. Satu lagi. Tuh. Ayat 10 ya. Apa bunyinya? Tuhan,
Dan keluhan pun tidak tersembunyi bagi, nggak ada yang tersembunyi. Makanya kalau saudara udah ikut Tuhan, nggak jujur, nggak terus terang, yang celaka siapa? Makanya kalau udah ikut Tuhan, hiduplah jujur, terus terang. Kalau terus terang, maka Tuhan akan membuat hidup saudara akan gilang gembira. Berkat nggak diminta, udah dikirim. Kenapa jujur? Amin. Coba slide-nya lagi. Terus terang, saudara. Keuangan terus terang. Kalau ada salah, terus terang, apa masalah? Terus terang. Mantannya berapa? Terus terang. Saya menikah dengan istri saya kan udah punya istri, udah punya anak, udah pernah menikah. Terus terang aja. Saya bawa dia ke makam istri saya yang pertama. Saya ajak dia. Terus terang aja juga, supaya hidup kita enteng gitu. Jangan diumpet-umpetin. Akhirnya hidup jadi baik. Istri saya tahu, anak-anak saya kita tahu. Yang kedua, yang ketiga itu tahu. Pokoknya tahu. Karena terus terang. Karena waktu terus terang semua jadi belum. Kalau terus terang hidup jadi merdeka. Kenapa saudara nggak jadi merdeka? Karena saudara tidak terus terang, nggak jujur. Siapa di sini mau hidupnya merdeka? Jujur, jujur ya. Ayo jujur. Ada contohnya orang yang menyimpan dosa. Ya, Yohanes 4 ayat 16. Coba kita buka. Yohanes 4 ayat 16 itu cerita tentang perempuan Samari. Dia ngumpetin apa? Ayat 16. Perempuan Samaria yang Tuhan temuin di sumur itu datangnya siang sih, nggak mau dilihat, takut ketemu kenapa? Karena tidak ada yang disembunyi. Tahu apa yang disembunyikannya? Buka ayat 16. Harus sempat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu apa? 4 ayat 17. Datang ke sini ayat 17. Apa katanya? Kata perempuan itu apa? Kata Yesus kepadanya apa? Sebab yang membuat perempuan ini takut ketemu orang, datang siang-siang, itu sebetulnya apa yang membuat dia begitu? Punya suami, terus diumpet, diem di ayat ada suami ke. Makanya saudara kalau yang dalam itu bikin repot, menggelapin uang, pacar gelap, suami gelap, istri gelap, itu buang ya saudara, ribet saudara. Hidup saudara jadi gak merdeka gitu loh. Udah biaya nambah lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara, bapak, kalau punya pacar gelap, pengeluaran nambah gak? Ribet saudara. Nggak usah kemudian yang bilang hiduplah dalam terang, hidup lebih merdeka, lebih happy. Amin. Satu kali langganan saya bilang begini, Gun, sekali-kali dong ngumpul sama kita karaoke. Terus saya iseng nanya, karaoke mau berapa duit bos? 1 hari 5 juta. 5 juta. Dalam saya 5 juta mendingan gue kasih makan anak istri gue, tuh makan kenyang, istri happy, anak happy. Di karaoke 5 juta keluar. Bapak jangan ketawa. Kalau kau punya uang 500.000, ajak anak istrimu, kasih dia makan enak. Jangan 500.000. Nih, aku pulangnya telat jam ini. Aku
Aku mau jalan-jalan dulu. Matanya lagi garas, saudara. Istri menunggu di rumah mana? Pi, di mana? Rapat. Padahal dia lagi ngabisin 500.000-nya dengan nggak tahu nggak jelas orang-orangnya. Bapak-bapak, hidup terus terang. Kalau kamu punya berkat, yang pertama kali engkau ajak menikmati berkat adalah suami, istri, dan anak-anakmu. Itu orang yang hidup terus terang. Amin. Ini yang pacaran, punya berkat, ajak pacar, jangan mantan. Ribet kita soal urusan itu. Makanya saya jujur aja, mas, saya hidup sampai sekarang jujur aja enak kok. Ya kan? Tenang, enjoy. Kita bisa menikmati yang lain, kita bisa mengerjakan yang lain, amin. Amin apa aman nih? Kenapa perempuan ini? Saya takut punya pacar, tapi ketika ketemu Tuhan. Nah, tadi kita bilang, mana suamimu? Kata dia bilang, aku tidak punya suami. Main-main sama Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen jangan main-main nama yang pemilik sorga, saudara. Mau diumpetin kemana cuma tahu dia. Dah, berani jujur aja, men. Jangan sok-sokan deh. Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak tahu benar. Hidup jujur lebih plong. Dosa kita. Kalau ada dosa, Tuhan, saya dosa, minta maaf. Itu lebih enak jujur daripada nyalain orang. Gara-gara lu sih gua dosa nih. Lebih baik kita jujur, Tuhan saya salah, saya berdosa. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Nah itulah jujur. Ketika jujur, Tuhan akan enak dan punya itu. Ini perempuan setelah tahu begitu, akhirnya hidupnya merdeka. Terlepas. Akhirnya lewat hidupnya satu kota Kanaan percaya sama Tuhan Yesus. Kalau hidup saudara terus terang, jujur, terus terang, jujur, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat buat orang banyak. Kenapa sampai hari ini diberkati? Kenapa sampai hari ini hidup saudara akan dipakai? Karena ada yang saudara sembunyikan. Hari ini jujur di hadapan Tuhan. Gak tahu, saudara yang tahu. Yang tahu saudara nyimpen kebohongan itu adalah saudara, setan, dan Tuhan. Saya nggak tahu. Tuhan tahu suamimu 5. Jangan pikir saudara. Siapa yang di sini masih kol mantan. Tuhan tahu, nggak jujur. Berkati Tuhan nggak akan. Karena Tuhan akan memberkati orang yang dipercaya Tuhan. Daud, jujur. Lebih baik jujur dari CCTV sorga. Coba klik lagi yang kedua. Poin yang kedua, apa itu menjadi terang? Tadi yang menjadi terang terus hidup jujur. Coba colek yang datang suami istri, colek jujur. Yang kedua, apa itu hidup terus terang? Yang kedua, coba klik tik. Yang kedua, hidup terus terang ini adalah siap dikorek. Coba slide-nya. Nah, ngerti nggak ini gambarnya? Sebelum ada terang, gelap kan nggak kelihatan. Betul nggak? Saudara bisa sembunyi, saudara bisa simpan pacar gelap, saudara bisa menggelapkan uang, saudara bisa bikin yang gelap-gelap. Karena tapi ketika saudara terima Tuhan, masuk terang, kelihatan borok-borok, kelihatan hati saudara kok. Tapi waktu terang masuk dalam hidup saudara, terus kelihatan borok-borok saudara, apa yang Tuhan buat? Membiarkan bodoh amat. Apa begitu? Tuhan akan bersihkan. Bila kata bersihkan, nah banyak orang Kristen gak kuat di situasi ini. Lari ketika dibersihkan. Waktu dengar khotbah yang menyinggung dia, lari. Padahal Tuhan lagi mau bersihin supaya jadi lebih Buka Yohanes 15.
Jadi hidup jadi terang yang kedua adalah apa? Siap dikorek. Karena terang itu membuat kita harus siap dikoreksi. Makanya saya selalu siap. Kurang apa? Oh ya, jangan kurang apa dikoreksi dong. Kayak lebih pintar aja. Gelar gue lebih banyak tahu. Biasanya tuh orang tua ya. Orang tua kalau lagi ngebilangin anak yang udah gelarnya S-nya banyak. Tapi tahu apa? Mami tahu apa? Aku lebih pintar dari mami. Lihat sih, kita lulusan SMA, nilai mentok-mentok. Lulus karena anugerah. Tapi ketika engkau menolak koreksi, yang rugi diri kita sendiri. Amin. Karena Tuhan sedang membersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena ada terang. Terang itu melihat. Amin. Makanya kalau Pak Alex bilang, begini begono, saya akan perbaiki. Jangan bilang, kayaknya tahu aja, kayak ngerti aja. Gue udah capek kok. Di sini ada nggak? Pengerja di sini ada nggak? Ada. Tempat lain. Kalau ada yang bertemu, kenapa? Karena Pak Alex dengan mata rohani yang Tuhan percayakan dia melihat, mengoreksi saudara. Karena ada yang salah dari hidup saudara. Waktu dikoreksi, bukan Pak Alex menjatuhkan saudara, tetapi ingin membangkitkan saudara menjadi lebih baik lagi. Amin. Gagal, teman-teman Kristen hidup Tuhan itu gagal. Nggak mau dikoreksi, gagal. Karena lagi disingkirin sampah-sampahnya. Saya bersyukur punya ibu rohani yang galak gitu. Sampah saya dikorek semua. Wow, dulu mungkin saya sombong banget kayaknya. Dikorek terus, sombongannya dikorek terus. Dibagi, diomelin. Udah bener dibilang salah, saya naik aja, saya turun aja. Ternyata itu sudah membersihkan kotoran-kotoran. Coba kalau saya bantah, gua gak mau ikut lagi pelayanan. Bisa saya sampai sekarang di sini? Mungkin lagi di karaoke kayaknya di pasti. Terus kita bilang, jadi orang Kristen pelayanan, kita jadi budak tahu. Nah, itu karena bukan. Kalau orang dengar gitu, saudara jangan dengar. Itu orang yang error. Lu pelayanin giat-giat, yang kayak gembala tahu, itu error. Jangan didengar. Amin. Gembala pemimpin Tuhan pakai untuk mengoreksi saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada terang dalam hidup saudara. Ketika terang itu ada sampah-sampah dalam hidup saudara kelihatan. Dan dia pakai pemimpin untuk membersihkan. Siap untuk dikoreksi. Siap untuk dibentuk. Amin. Ini baru khotbah sebentar aja. Gua apa dalam aja ke gereja? Alah. Banyak kan yang begitu kan? Khotbah di sini nentak pindah ke gereja sono. Gereja sono di sini ganti sono. Akhirnya apa yang bertumbuh dalam hidupnya? Akhirnya siapa yang rugi? Padahal ketika dikoreksi senang aja. Misalkan di Bayu, lu kalau ini begini, oh siap. Itu aja. Kurang joget, itu aja. Susah amat. Entok balik, entoknya. Karena Tuhan melihat melalui mata pemimpin. Kalau Bayu joget itu roh jahat, rontok semua. Kita mana tahu? Ya ada loh. Orang joget gitu ya, roh jahat keluar. Dengar Mongol, kisah kesaksian Mongol waktu dia bertobat, sama benda itu ditumpangin tangan, ditumpangin kaki, gak keluar-keluar tuh roh jahat. Emak udah tua, coba dia bilang gini. Dia nyanyi lagu apa saya lupa, dia cuma main pinjarin gitar nyanyi aja gitu. Itu si Mongol kayak orang, roh jahat keluar. Tuhan bisa pakai saudara, tapi siapa sudah dikoreksi? Kenapa dikoreksi? Karena ada terang. Terang itu akan memperlihatkan keburukan saudara. Saya selalu dikoreksi sama istri saya. Saya suka dengan istri saya.
saya melalui dia melihat kekurangan saya, kan? Oke, besok saya perbaiki, saya ambil itu lagi. Beres. Perempuan tahu apa? Terus, amin. Siap dikorek. Coba buka Mazmur. Yohanes 12 kan buka ini. Aduh, pas saudara ada. Ini, kalau saudara lihat saya dan pas saudara tuh kayak gentong itu kayak pengen diisi lagi. Ayo isi lagi gitu. Gak tau ya, kalau saudara lihat saudara, pasti nanti gitu. Jadi kayak orang haus gitu. Oke, Yohanes 12 ayat 1 sampai 2, ada ketemu? Akulah pokok anggur dan bapak akulah setiap ranting dipotongnya dan ranting yang berbuah supaya jadi dibersihkan supaya lebih baik. Banyak orang Kristen tinggal pindah. Padahal Tuhan tegur, Tuhan koreksi supaya dia jadi lebih baik. Karena Tuhan lihat sampah yang tadi itu gambar tadi, sampah. Amin. Makanya kalau sudah lebih ngomongnya jangan kecepatan kan. Oh iya. Kalau sudah bilang, yang khotbah kan kuat. Lu kan yang dengar. Bisa nggak saya ngomong gitu? Bisa nggak? Bisa orang yang mau dikoreksi. Oke, bisa. Waktu saya lakukan, saya akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, contohnya Daud kan. Daud waktu siapa tuh? Nabi siapa yang menegur Daud? Nah, pangkatnya gedean siapa? Pangkatnya tinggian siapa? Daud tebas pedang bisa nggak? Suruh pantul kepala bisa nggak? Yang datang Nathan, nggak ada jabatan apa-apa, cuma hamba Tuhan. Bu, Pak, kalau ada hamba Tuhan yang tegur saudara, jangan anggap sepele. Mungkin mobil saudara lebih bagus, rumah saudara lebih bagus dari hamba Tuhan, atau gelar saudara lebih banyak dari hamba Tuhan. Ingat, kalau hamba Tuhan sudah bicara, jangan anggap sepele. Banyak anak-anak Tuhan menganggap sepele berita-berita yang diberitakan hamba Tuhan, makanya hidupnya tidak bisa menikmati. Amin. Kami nggak ada di sini. Di sini semuanya tahan semua. Atau kalau di belakang. Yang tahu tuh, Tuhan tahu nggak saudara ngomongin pendeta di belakang? Terus saudara mau ke surga lagi? Nah itu, kadang lucu ya. Betul kan? Tuhan tahu nggak kita ngomongin orang? Dosa nggak? Terus kita mau ke surga? Kan mahal kita. Waktu datang bilang, Daud, itu kamu. Daud bilang, sembarangan lu yang ngomong ya. Jangan ngomong macam-macam ya. Gue punya pasukan banyak kan. Tapi Daud enggak, Daud bilang begini, aku berdosa. Daud mengambil tindakan yang benar. Siap untuk dikoreksi. Bilang siap dikoreksi. Makanya kalau saudara dengar khotbah yang mengoreksi saudara, Tuhan sayang saudara. Cuma di gereja yang bisa mengoreksi kesalahan saudara. Kalau di tempat lain mah, ayo kita happy, ayo senang, ayo, ya kan? Kita salah nggak tahu salahnya, betul nggak? Happy aja. Yang nggak tahu pakai penyambut nyawa udah siap-siap tuh. Saya pengen tahu aja, saudara. Bisa 5 menit lagi, bisa 1 jam lagi, bisa 20 tahun lagi, siapa yang tahu? Makanya kalau saudara bisa dari gereja dikoreksi, haleluya, saya akan dibuat Tuhan menjadi lebih baik. Lebih baik. Itu karena saudara punya terang. Karena saudara hidup jadi terang, kelihatan borok-boroknya. Tapi bukan untuk dilukai, tapi untuk dipulihkan.
Kalau tadi saya bilang jangan punya pacar gelap, nah yang punya pacar gelap ini saya nggak tahu nih, minggu depan nggak datang lagi, nggak tahu nih. Ya padahal kan saya menyelamatin, Tuhan menyelamatin dia, iya dong. Mana bisa ke sono bawa pacar gelap? Siapa yang di sini pengen pacar gelap? Nggak bakal bisa ke surga nggak punya pacar gelap. Udah yang lurus-lurus aja, udah yang lurus-lurus aja gitu. Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Hidup terus yang kedua hidup siap dikorek. Ini kedua ini kayaknya berat. Tapi kalau saudara hidup di situ, saudara akan tumbuh jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang ketiga, hidup dari terang itu apa? Coba slide-nya. Ini seru nih slide-nya. Yang ketiga, tumben nih saya habis sampai ketiga nih. Biasanya kedua mentok ya. Ngomong dulu sih ya. Yang ketiga hidup dari terang apa? Terhubung dengan terang itu akan menjadi terang kalau dia terkonek. Coba slide lagi, slide-nya. Nah, orang yang hidup terang itu selalu terkoneksi. Coba slide-nya. Nggak pernah punya. Nah, terkonek. Wah, lampunya nggak kelihatan terangnya. Waktu dia terhubung menjadi kapan lampu itu jadi gelap? Dicabut kan? Tidak terhubung. Makanya jadi orang Kristen yang selalu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan kenapa? Hidup kita akan jadi terang. Tapi nggak tahu sih ya. Kalau orang yang gelap-gelapan sih nggak ngerti. Kayaknya dimatiin terus. Siapa di sini mau hidup terus terang? Hidup jadi terang, katakan. Nah, terhubung. Waktu terhubung dia akan nyala. Tapi kalau mulai simpen dosa, simpen yang gelap-gelap, dia cabut tuh sendiri tuh. Nah, biar saudara, tapi di sini nggak ada. Semua mau terhubung dengan Tuhan, amin. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan jadi terang. Klik lagi. Belum tentu yang di gereja terhubung dengan Tuhan, belum tentu. Ini saudara di gereja nih, belum tentu terhubung dengan Tuhan. Ya apa iya? Duduk di gereja mikirnya makanan, ayam goreng. Duduk di gereja mikirin, ada di gereja tapi nggak terhubung. Ada nggak? Nggak ada. Aku bilang apa? Aduh, habis dah makanan ini. Nah, itu ibadah nggak terhubung. Tapi di sini semuanya terhubung dengan Tuhan. Waktu nyanyi segenap hati ini memuji Tuhan, amin. Waktu dengar firman semua terhubung dengan Tuhan, amin. Amin apa amin? Jadi jangan pikir saudara di gereja masuk surga, belum tentu. Belum tentu. Karena Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembuh. Ke gereja mikirin makanan mulu, ke gereja mikirin cewek mulu. Bisa nggak terjadi? Makanya saudara, jadilah jemaat. Ketika datang ke rumah Tuhan, betul-betul hati kita terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan waktu nyanyi juga beda, saudara. Orang yang terhubung dengan Tuhan beda, waktu dia memuji Tuhan beda, saudara. Dia akan mencurahkan seluruh kekuatan yang untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Tapi ada di dalam gereja nggak terhubung, makanya hidupnya gelap terus, nggak pernah terang. Mau minta berkat, Tuhan nggak percayakan berkat, karena ya ini nggak terhubung. Datang karena dibesuk, datang karena terpaksa, datang karena mak gua ke gereja, gua mesti ke gereja. Kita ke gereja karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita ke gereja karena kita ingin memuji Tuhan.
Saudara tahu, kesempatan hidup yang paling indah itu apa? Bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Nggak sembarangan orang bisa masuk hadirat Tuhan. Nggak sembarangan. Kalau saudara hari ini bisa memuji Tuhan, dilayakkan masuk hadirat Tuhan, itu lebih indah dari segalanya. Saudara masih bisa katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Itu laki-laki nggak bisa dibayar dengan apapun. Sudah kalau malam-malam saya latih tuan ngomong apa, saya catat. Itu aja kerjaan saya hari gitu aja. Ya, begitu aja. Yang punya Tuhan gitu. Tuan saya mau nawarin barang apa ya? Saya lihat barang apa. Itu saya tawarin aja gitu. Ada orderan, gitu aja. Lo punya Tuhan, Tuhan bisa dia ngomong, betul kan? Ya, makanya jangan simpan yang gelap-gelap. Tuhan nggak suka yang gelap-gelap. Jadilah orang Kristen yang terhubung dengan Tuhan. Duduk di gereja jangan mikir makanan, mikirlah Tuhan. Tek lagi. Orang yang terhubung dengan Tuhan itu apa? Nah, ini terhubung. Handphone kalau nggak terhubung, lemah nggak? Kalau dia terhubung, kuat gak? Kenapa hidup saudara suka lemah? Kenapa hidup saudara suka lemah? Kuncinya cuma satu, enggak terhubung. Yes. Coba koreksi diri, terhubung sama Tuhan. Kalau orang yang terhubung dengan Tuhan selalu optimis, walaupun di depan ada lautan. Musa nggak tahu, yang dia tahu dia terhubung dengan Tuhan. Dia nggak tahu dia ada laut, di belakang ada Firaun kejar, di depan ada laut. Dia nggak tahu nih. Yang dia tahu cuma satu, dia terhubung dengan Tuhan. Bapa, Yahweh, Bapa, Yahweh. Apa yang terjadi? Laut terbelah dua. Daniel waktu dia masuk ke lubang singa, takut nggak? Saudara, jadi Daniel masuk ke lubang singa, gemeteran nggak? Gemeteran. Tapi karena dia terhubung dengan Tuhan, dia tahu masih ada mujizat. Akhirnya dia keluar dengan selamat. Saya tahu keadaan ekonomi saudara, tapi yang saya kasih tahu, terhubunglah dengan Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan. Tuhan akan buat segala sesuatu yang di luar nalar saudara, dan akan dia membuat mujizat yang tidak pernah saudara pikirkan. Karena apa? Karena bukan saudara hebat, tapi karena hati saudara selalu terhubung dengan Tuhan. Ketika menghadapi badai, ada hubungan dengan Tuhan. Waktu terhubung, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan membuat mujizat. Jadi hidup terang adalah terhubung dengan Tuhan. Hari ini di sini duitnya pas-pasan hari ini, besok gak tahu makan apa. Dulu saya pernah ngalamin, tapi karena saya terhubung dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Jadi kuncinya hidup ini bukan soal duit banyak atau sedikit, Pak. Bukan soal ekonomi lagi naik atau lagi turun, Pak. Bukan karena duitmu banyak atau sedikit, Pak. Kunci saudara hidup dengan sukses, kunci hidup saudara yang bilang karena saudara terhubung dengan Tuhan. Karena waktu terhubung dengan Tuhan, mujizat bisa terjadi. Tapi kalau orang hidup dengan uang, karena uangnya banyak, lupa hubungan sama Tuhan, saya percaya 1 kali akan 16. Tapi kalau saudara banyak duit, banyak duit, terus terhubung dengan Tuhan, Ishak makin kaya, tambah kaya, sangat kaya, makin kaya, tambah kaya. Udah kaya terhubung dengan Tuhan, ini udah miskin, jauh dari Tuhan, pahit benar saudara. Udah miskin, nggak terhubung sama Tuhan. Wah, celaka 12. Mari hidup dari terang. Yang ketiga, terhubung dengan Tuhan. Sekalipun engkau nggak tahu besok makan apa, nggak tahu besok harus berbuat apa, nggak tahu harus gimana, ingat engkau terhubung dengan Sang
dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau terhubung. Ketika kau terhubung, maka apapun bisa terjadi. Itu yang kami jalani hari ini. Kadang kami gak punya uang untuk bayar orang karena orang belum bayar kita. Tapi satu hal yang kami tahu, kami terhubung dengan Tuhan. Kami selalu depan Bapa, oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berseru, tanda kita terhubung dengan Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan buat mujizat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini Tuhan bicara dengan kita supaya hidup kita jadi lebih baik, jadi lebih baik supaya layak masuk surga. Tuhan titipkan terang dalam hidup saudara. Saudara, dia akan dilatih menjadi terus terang istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua, terus terang, jujur, hidup jujur. Karena terang itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketika saudara punya terang, tidak ada yang tersembunyi. Yang kedua, hidup terang menjadi terang dunia dan siap dikoreksi. Karena ketika terang datang, yang busuk-busuk dalam hidup saudara kelihatan. Dan Tuhan sedang melawat saudara untuk membersihkannya. Ketika ada hamba Tuhan menegur, ketika ada firman Tuhan menegur, jangan lawan, jangan bantah, tapi bertobat. Ketika kita makin bertobat, sampah itu makin dibersihkan, maka hidup saudara akan semakin terang, semakin gilang gemilang, semakin bercahaya di mata Tuhan. Yang ketiga, terhubung dengan Tuhan. Saudara boleh tidak punya uang, saudara boleh hidup pas-pasan, tapi satu hal yang mau saya kasih tahu, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Karena ketika terhubung dengan Tuhan, Tuhan bisa sanggup melakukan mujizat. Ketika engkau tidak punya uang, tidak tahu harus bayar apa, tidak tahu makan apa, engkau masih bisa terhubung dengan Tuhan. Berseru, terhubung dengan Tuhan, panggil nama Tuhan, itu modal yang utama. Dan ketika engkau berseru, dan ketika engkau terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup saudara. Mari kita makin berdiri. Katakan, ku terhubung dengan. Mari segera bantu saya. Ku terhubung denganmu. Saya suka lagu ini. Selalu melengkapi hatimu. Hal yang paling indah dalam hidup ini, ketika saudara bisa terhubung dengan Tuhan. Itu hal yang
kepada kita siang ini. Saya, Pak Gunawan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, mari lihat hidup kita masing-masing. Saya dan saudara adalah terang yang sudah ditetapkan Tuhan sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika saudara berkata, saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka terang itu telah datang dalam dirimu. Karena Yesus adalah terang dunia, dan terang itu datang atas setiap kepunyaannya. Jika saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, sang terang itu ada dalam dirimu, dan mulai saat ini hidupmu adalah terang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi jika ada yang disingkapkan, ada yang diungkapkan, ada yang ditegur, ada yang dinasehati, ada yang dimarahi, bahkan ada yang dihukum, semua itu semata-mata karena saudara adalah terang. Jadi semua yang sudah disampaikan firman Tuhan tadi sangat jelas, tidak bisa disembunyikan. Bahkan di tempat gelap sekalipun, terang itu tidak dapat disembunyikan. Jadi Tuhan ingatkan, mulailah melatih hidup kita selalu terus terang dan rendah hati, bersedia untuk dikasih tahu. Mungkin kita nggak ada orang yang Tuhan pakai, ada orang tua kita, ada kakak adik kita, ada anggota keluarga di rumah yang sehari-hari lihat kita, dan dia tahu jika kebiasaan itu diteruskan, yang rugi adalah kalian. Maka dikasih tahu, diingatkan, ditegur, dinasehati, diajar. Begitupun di dunia kerja, ada atasan kita, ada teman-teman kerja kita yang memberitahu kita. Itu untuk membentuk kita di gereja, di masyarakat. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Rendah hati, lemah lembut, mau ditegur, mau dinasihati, mau dikoreksi. Dan Tuhan ingatkan yang ketiga tadi, selalulah terhubung dengan Tuhan. Jika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau tidak akan marah ketika ditegur, tidak akan ngambek ketika ditegur, tidak akan mundur ketika ditegur. Engkau justru akan semakin bersinar, semakin bersinar, karena engkau terhubung dengan sumber terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus.